kita kembali bermajelis ilmu. Semoga dengan ini Allah turunkan rahmat, Allah sebut nama kita satu persatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita malaikat untuk menaunginya dan sayap-sayapnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, para saimin dan saimat, siang ini tausiah kita insyaallah judulnya Mutiara Faedah dari Hadis Rasulullah. Mutiara Faedah dari Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan suatu nasihat yang agung, dan tentunya ini akan bernilai manfaat untuk kita semua, yaitu hadis yang ke-23 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla' ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullu nafsi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang panjang dan terdapat padanya faedah yang banyak, terutama faedah ilmu. Yang pertama, Nabi berkata, at-tuhuru syatrul iman. Suci adalah bagian daripada iman. Hadis ini Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, memfaedahkan ilmu kepada kita semua bahwa suci bagian daripada iman maknanya dua, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Dan orang banyak salah paham terhadap hadis ini. Bahwa makna yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, at-tuhuru syatrul iman, suci bagian daripada iman. Yang pertama maknanya suci badan dari hadas kecil dan hadas besar, yaitu senantiasa dalam keadaan berwudu, bersih daripada najis. Itu bagian daripada iman. Hadis ini teori Bapak Ibu. Teori ini kita tidak akan bisa mencapai pemahaman yang benar terhadap teori sampai kita melihat contohnya, contoh perbuatannya dari Nabi. Ya, karena ini salah satu metode dalam memahami hadis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para sahabat yang banyak, di antaranya Abu Hurairah, Nabi itu selalu berwudu. Selalu Nabi itu dalam keadaan suci berwudu. Ya. Pernah beliau dikisahkan oleh salah seorang sahabat, beliau sedang dalam keadaan berwudu. Kemudian datang salah seorang sahabat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Beliau tidak menjawab karena tengah berwudu. Sampai 3 kali beliau tidak menjawab. Setelah selesai wudunya, lalu beliau berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innahu la yamna'uni an arudda salama. Sesungguhnya tidak ada suatu perkara yang menghalangiku untuk menjawab salammu tadi. Maksudnya, ya, kalau dalam keadaan berwudu boleh berbicara. Itu maksudnya. Artinya kalau Nabi pengen menjawab di tengah berwudu tadi boleh. Kata beliau, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu tadi. Kecuali, kata beliau, saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Ini merupakan tafsir daripada hadis ini, bahwa Nabi selalu berwudu, selalu bersuci, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar, bersih dari najis.
Nah, ini makna daripada suci itu bagian daripada iman. Jadi mohon maaf, hadis ini banyak diimplementasikan oleh sebagian besar kaum muslimin dengan bersih dari sebagian daripada iman. Bersih sebagian daripada iman ini adalah pertama bukan hadis, yang kedua tidak mengindikasikan makna hadis yang kita sebutkan tadi. Karena bersih dalam perspektif syariat itu maksudnya suci dari najis dan berada dalam keadaan berwudu, itu maksudnya. Jadi suci yang dalam perspektif syariat kita adalah bersih dari najis dan bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Maka itu bagian daripada keimanan. Adapun bersih lingkungan ini tidak bagian daripada keimanan, akan tetapi ini suatu yang terpuji. Ya, kita sampaikan bahwa bersih lingkungan, ya, ini merupakan suatu perkara yang terpuji, baik dalam pandangan Islam, tetapi tidak bisa dikaitkan dengan keimanan karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna hadis at-tuhuru syatrul iman, suci bagian daripada iman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, maknanya adalah suci secara maknawi, suci secara rohani, yaitu bersih amalan kita dari syirik, bersih perbuatan kita dari maksiat, dan bersih amalan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ini makna daripada suci bagian daripada iman. Bersih badan kita dari syirik. Karena memang syirik itu adalah najis, tapi najisnya bukan najis jasadi, tapi dia najis rohani. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najasun." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah najis. At-Taubah 28. Makanya Allah katakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Jadi bersih. Sesungguhnya suci itu bagian daripada iman, maksudnya bersih jasad, bersih rohani. Bersih rohani maksudnya bersih badan, bersih amalan daripada kesyirikan dan maksiat. Sebagaimana yang di dalam surat Al-Muddathir Allah berfirman, dan ini mohon maaf ya, Ustaz pernah mendengar penjelasan dai dengan penjelasan yang salah ketika si dai mengucapkan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan badan dan pakaianmu sucikanlah. Ini diterjemahkan, ya, dimaknai oleh orang-orang yang menyampaikan dakwah secara tekstual. Masya Allah, bahaya sekali. Ya, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Makna daripada pakaianmu sucikanlah, surat Al-Muddathir ayat ketiga dan keempat, maknanya bahwa bersihkanlah amalanmu dari syirik, dari maksiat. Itu makna wa thiyabaka fatahhir, dan itu bisa kita dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir. Memang seperti ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ataupun hadis itu potensi penyimpangan maknanya tinggi kalau dimaknai dengan logika. Makanya Nabi bersabda, Nabi Abbas berkata, Nabi bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka tempatnya neraka. Jadi yang kita maksud di sini, yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaian, maksudnya bersihkanlah amalanmu daripada syirik dan maksiat. Nah ini, maka ini hadis yang pertama memfaedahkan ilmu bagi kita semua. Suci bagian daripada iman, suci badan dari najis kecil, hadas kecil, hadas besar, dan bersih daripada najis. Kemudian suci amalan dari syirik dan maksiat. Kemudian Nabi bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan," kata beliau. "Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla' ma baina samawati wal ardh." Rasulullah bersabda, kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah, alhamdulillah, kata beliau, adalah kalimat yang apabila diucapkan maka pahalanya memenuhi timbangan serta sepenuh langit dan bumi. Maksudnya apa ini Pak Ustaz?
Maksudnya hadis ini berbicara tentang amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Ibarat kalau dalam dunia bisnis itu untung kecil, modal kecil untung besar. Modal cuma Rp1.000, untungnya 1 miliar. Ini perdagangan akhirat, Pak ya. Perdagangan akhirat. Modal Rp1.000, untungnya 1 miliar. Dan ini perdagangan akhirat. Kalau perdagangan dunia kata. Nah, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya apa ini Pak Ustaz? Maksudnya pada hari kiamat nanti dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil akan ada neraca timbangan. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Pada hari kiamat nanti ada neraca timbangan. Neraca timbangan itu kata Syekh Utsaimin nyata, hakiki. Makna ayat yang berbunyi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, yang timbangan kebaikannya lebih berat maka tempatnya surga. Bahwa timbangan itu hakiki. Akan tetapi bagaimana bentuknya Allah a'lam bishawab. Karena sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap dalil menerima, meyakini, mengimani, mengamalkan. Kita tidak boleh merubah apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi pada hari kiamat nanti ada neraca timbangan. Neraca timbangan itu timbangan amal. Satunya timbangan kebaikan, satunya timbangan keburukan. Itu yang difirmankan oleh Allah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi memang benar-benar ada. Maka kata Allah, yang timbangan kebaikannya lebih berat tempatnya surga. Yang timbangan keburukannya lebih berat tempatnya neraka. Maka kalimat alhamdulillah yang kita baca Bapak Ibu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita baca sebanyak-banyaknya setiap hari, boleh. Maka itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Alamatnya surga. Dan ini Bapak Ibu, transkripnya jelas dalam kitab hadis sebagai ucapan Nabi. Artinya keutamaan ini berdasarkan referensi yang nyata dari Nabi SAW dalam kitab Sahihul Muslim, riwayat Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asim bin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Kemudian kata Nabi, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla' ma baina samawati wal ardh. Sedangkan subhanallah alhamdulillah adalah lafaz zikir yang keutamaannya, yang pahalanya sepenuh langit dan bumi. Jadi ini namanya rahmat. Dalam agama kita Bapak Ibu ada amalan yang sulit, pahalanya banyak. Tapi ada juga amalan yang mudah, pahalanya juga banyak. Amalan yang sulit tapi pahalanya banyak. Apalah itu? Haji. Sebulan kita naik haji. Dalam keadaan safar itu susah Bapak Ibu. Nabi bersabda, as-safaru al-maut. Perjalanan itu adalah kematian. Maksudnya sulit. Kita nak tukar baju, kita nak tidur, kita nak makan, kita nak istirahat, susah dalam perjalanan itu. Maka amalannya sulit. Kemudian modalnya besar. Naik haji itu 40 juta, 60 juta. Kemudian menghabiskan tenaga, susah, tawaf, sa'i. Kemudian ke Mina, Muzdalifah, Masya Allah. Amalannya sulit, pahalanya besar. Tapi ada Bapak Ibu, amalannya mudah, pahalanya banyak. Nah itulah tadi, subhanallah. Alhamdulillah dan subhanallah. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi lemahnya kita kalau beramal dengan ilmu Bapak Ibu. Jadi ada petunjuknya dari Nabi. Oh seperti ini. Jadi lemahnya kita beramal dengan ilmu.
Jadi ada petunjuk yang jelas, kita yakin. Nah ini yang kedua Bapak Ibu ya, mutiara faedah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beramal sedikit tetapi pahalanya banyak, yaitu dengan berzikir subhanallah dan alhamdulillah. Ini dibaca sebanyak-banyak. Dalam hadis yang lain banyak ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang mudah yang ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Pertamanya subhanallahi bihamdi dan yang keduanya subhanallahil azim. Jadi ini adalah keutamaan yang besar. Di lain hadis, Nabi pernah berangkat bersama Juwairah bintul Haris, salah seorang istri beliau ya, istri Nabi itu 9. Salah satu di antaranya adalah Juwairah bintul Haris. Pernah berangkat bersama Nabi ke masjid salat subuh. Ketika salat subuh selesai, Nabi pulang ke rumah. Juwairah bintul Haris tetap berzikir di masjid sampai waktu duha. Nabi datang ke masjid waktu duha. Juwairah bintul Haris ini belum selesai zikirnya. Apa kata Nabi? Wahai Juwairah, maukah engkau aku tunjukkan 4 kalimat saja, dibaca 3 kali. 4 kalimat dibaca 3 kali di waktu pagi, maka keutamaannya lebih baik daripada zikirmu panjang lebar dari maghrib, dari subuh sampai ke duha. Sepanjang-panjangnya itu cuma ditimbang dengan 4 kalimat dibaca dikali 3, maka keutamaannya lebih besar yang 4 kalimat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini termasuk zikir pagi dan zikir petangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dibaca 3 kali ketika pagi, maka lebih baik daripada zikir sepanjang-panjangnya yang kita baca. Ada orang yang zikir 1000 kali, 2000 kali, dan tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian tentang faedah hadis dari Rasulullah tentang amalan yang mudah tetapi pahalanya banyak. Nah kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya'un." Kata Nabi, salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah tanda cinta, dan sabar itu adalah sinar. Sedekah, salat adalah cahaya, maksudnya ketika di dunia sebagai hidayah bagi kita. Cahaya itu identiknya dengan hidayah, petunjuk. Ibarat kata Imam Syafi'i berkata, ibarat ilmu itu lentera yang kalau kita berjalan di kegelapan, maka kita membawa lentera sebagai petunjuk bagi kita. Maka cahaya itu identiknya dengan hidayah, petunjuk. Nah kemudian was-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda cinta, ya. Sedekah itu tanda cinta, bahwa kita lebih mencintai Allah daripada harta yang kita cari. Makanya dibuktikan dengan sedekah. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa as-sabru diya'un, dan sabar itu adalah sinar. Kenapa dikatakan sabar adalah sinar? Sinar adalah sesuatu yang panas, sabar adalah sesuatu yang sulit diamalkan kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat. Maka dikatakan sabar itu sebagai sinar, sulit diamalkan, tetapi pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab." Orang yang bersabar pahalanya tanpa batas, unlimited. Itu pahala orang yang bersabar. Kemudian Nabi bersabda, "Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika." Bahwa Al-Qur'an pada hari kiamat nanti itu 2 mata pedang yang bisa membacok kita atau yang bisa membela kita. Kata Nabi SAW, Al-Quran itu penolongmu. Apabila kata Syekh Utsaimin, Al-Quran itu dibaca, dipelajari dan diamalkan, maka Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita, penolong. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat, dan itu penolong. Akan tetapi kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa yang mendatangkan kecelakaan bagi pada hari kiamat. Kapan itu? Apabila Al-Quran ditinggalkan, dilupakan dan tidak diamalkan.
maka akan menjadi kecelakaan bagi kita. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 125. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman tentang keadaan orang yang buta pada hari kiamat. Orang yang buta pada hari kiamat berkata, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau bangkitkan hamba dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu hamba bisa melihat. Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, maka demikian pula lah engkau ketika di dunia dulu datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakan ayat-ayat kami, fakadzalika yauma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi celaka bagi kita apabila dilupakan, tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan. Ya. Kemudian Nabi bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu melewati waktu dan memilih keadaannya masing-masing. Ada di antara mereka yang mencelakakan diri mereka sendiri, dan ada yang di antara mereka yang memilih jalan keuntungan. Yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, manusia ada yang mencelakai dirinya sendiri. Mungkin bapak-bapak pernah enggak lihat orang pegang gergaji kemudian memotong tangannya sendiri? Saya kira tidak pernah. Di dunia tidak ada, tapi di akhirat itu ada, Bapak Ibu. Bakal ada nanti pada hari kiamat orang yang memotong badannya sendiri, mencelakai dirinya sendiri. Siapa itu? Syekh Utsaimin menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka tidak berbuat zalim kepada kami. Makanya Ustaz sering memperingatkan kepada pengurus masjid. Ketika masjid sepi, banyak pengurus masjid sedih. Ustaz, mana supaya masjid kita ini ramai? Apa trik-triknya mana? Tidak kate. Tugas pengurus masjid itu bukan memenuhi masjid itu dengan manusia, tidak. Karena ibadah itu kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan seorang hamba. Maka Allah berfirman, wa ma zalamuna, orang yang tidak mau sholat, yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak menzalimi Allah. Allah tidak terzalimi oleh perbuatan hamba, Bapak Ibu. Kita tidak sholat, lanjutlah, tidak apa-apa. Allah tidak rugi. Allah tidak ngambil keuntungan dari sholat kita. Jadi yang malas-malas sholat, lanjutlah, tidak apa-apa. Allah tidak rugi. Tetapi kata Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka sedang mencelakai diri mereka sendiri. Mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena perbuatan hamba, apapun yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan daripada keimanan dan amal saleh akan menjadi kebaikan untuknya. Kalau mereka meninggalkan perbuatan amal saleh, berbuat maksiat misalkan, maka itu akan kembali untuk mereka sendiri. Jadi orang yang mencelakai diri mereka sendiri adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sedangkan orang yang memilih jalan keuntungan, ya, faba'i'un nafsahu, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Ada orang yang memilih jalan keberuntungan. Siapa mereka? Adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam, yang beriman, beramal saleh, beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Maka mereka lah orang-orang yang memilih jalan keuntungan. Bapak Ibu sekalian, hadis ini Masya Allah sekalian, ini satu hadis yang kita pelajari, keutamaannya luar biasa, faedahnya luar biasa. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terlebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Kalau seandainya ada hal-hal yang belum berkenan, mohon dimaafkan. Semoga yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Ya, kalau kita simpulkan, yang pertama, hadis ini tadi berbicara tentang bahwa suci bagian daripada iman dengan makna yang telah kita sampaikan tadi.
Kemudian yang kedua, bahwa ada amalan dalam agama kita ini dengan rahmat Allah, amalannya dikit tapi pahalanya banyak. Seperti di antaranya, ini di antaranya, bukan sih kok ini baik, banyak lagi yang baik. Tapi ini di antaranya adalah mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Pahalanya dikit, amalannya dikit, pahalanya banyak. Kemudian bahwa kita juga dianjurkan untuk sholat, untuk sedekah, untuk bersabar, karena itu ada keutamaannya masing-masing. Dan yang terakhir, bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebagai syafaat bagi kita pada hari kiamat, dan orang yang meninggalkan Al-Quran akan menjadi kecelakaan baginya. Serta orang yang beriman, orang yang beramal saleh adalah orang yang memilih jalan keuntungan, dan begitu juga sebaliknya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.